Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar trigonometri. Nah, trigonometri itu terdiri dari tiga kata, yaitu trigono dan metri. Tri berarti tiga, gono berarti sudut, dan metri berarti pengukuran. Secara umum, trigonometri itu merupakan cabang dari matematika yang membahas tentang hubungan perbandingan sisi dan sudut pada suatu segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya, misalkan kita diberikan suatu segitiga siku-siku. Kemudian pada segitiga siku-siku tersebut terdapat sisi A, sisi B, dan sisi miring C. Kemudian kita diberikan juga suatu sudut, misalkan sudut tersebut adalah sudut theta. Jadi ini merupakan suatu segitiga siku-siku di mana terdapat sudut theta dan ada sisi A, sisi B, dan sisi miring C. Nah, dalam segitiga siku-siku tersebut, sisi A ini biasa juga kita sebut sebagai sisi depan sudut. Nah, kenapa sisi depan sudut? Karena di sini ada sudut theta dan ini berada di depannya. Kemudian sisi B ini biasa kita sebut sebagai sisi samping. Jadi ini berada pada samping sudut. Kemudian sisi C kita sebut sebagai sisi miring. Jadi sisi A ini berada pada depan sudut, bagian ini depan sudut. Kemudian ini samping sudut. Kemudian ini kita sebut sebagai sisi miring. Kemudian untuk trigonometri itu dikenal ada tiga istilah. Yaitu yang pertama ada sinus, kemudian yang kedua ada kosinus, yang ketiga ada tangen. Nah, yang pertama sinus. Sinus itu merupakan perbandingan dari sisi depan dan sisi miring. Sekali lagi, sinus itu adalah perbandingan sisi depan per sisi miring. Berarti misalkan kita perhatikan segitiga yang ini. Berarti untuk mencari nilai sinusnya, berarti sisi depannya adalah A dan sisi miringnya adalah C. Berarti sinus theta adalah A per C. Kemudian ada istilah kosinus. Kosinus itu adalah perbandingan samping per miring. Samping per miring. Berarti untuk segitiga ini, untuk mencari cos, sisi sampingnya adalah B dan miringnya adalah C. Berarti cos theta sama dengan B per C. Samping per miring. Kemudian untuk mencari tangen, tangen itu adalah perbandingan depan per samping. Depan per samping. Perhatikan segitiga ini. Depan theta adalah A, sampingnya adalah B. Berarti untuk mencari tan theta itu sama dengan A per B. Untuk menghafal nilai dari sin cos tan, kalian bisa gunakan hafalan seperti ini. Karena depan itu bisa kita singkat de, samping itu sa, mi itu miring, berarti sin itu demi, cos itu sami, dan tan itu desa. Berarti untuk menghafal sin cos tan ya ingat saja demi, sami, desa. Demi, sami, desa. Depan per miring, samping per miring, dan depan per samping. Oke, selain ketiga istilah sin cos tan, kita juga mengenal istilah kosekan, kemudian sekan, dan istilah kotangan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari cos, kemudian kotangan itu kebalikan dari tangan. Cara mencari kosekan berarti karena ini kebalikan sin, cara mencari sin kan depan per miring. Berarti untuk mencari kosekan miring per depan. Untuk mencari sekan tinggal kita balik saja cos, karena cos adalah samping per miring, berarti sekan itu adalah miring per samping. Kemudian cot itu adalah kebalikan dari tan, karena cara mencari tan itu adalah depan per samping, berarti untuk mencari cot itu adalah samping per depan. Nah, itu adalah keenam istilah dalam trigonometri. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita diberikan suatu segitiga siku-siku di mana sisi di sini 8, kemudian ini sisinya 15, kemudian di sini sisi X, kemudian kita diberi sudut alfa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan, sekan, dan nilai cot. Nah, dengan menggunakan triple Pythagoras, kalian bisa dengan mudah menentukan nilai X, yaitu dengan
menggunakan triple Pythagoras. Sehingga kita peroleh nilai X di sini itu sama dengan 17. Karena kita punya triple 8, 15, 17. Nah, jika kita sudah punya ketiga sisi pada suatu segitiga siku-siku, maka dengan mudah kita bisa menentukan semua nilai yang ditanyakan ini. Jadi dengan menentukan ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Yaitu dengan menggunakan hafalan yang kita sudah buat di awal. Nah, pertama kita cari sin. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sin itu perbandingan dari depan per miring. Sisi depannya 8, miringnya 17. Berarti sin itu sama dengan 8 per 17. Kemudian kita ingin mencari cos. Cos itu adalah samping per miring. Berarti karena sampingnya adalah 15, miringnya adalah 17, berarti untuk mencari cos alfa itu sama dengan 15 per 17. Kemudian tangan. Tangan itu depan per samping. Sisi depannya adalah 8, sampingnya adalah 15. Berarti tan alfa itu sama dengan 8 per 15. Kemudian untuk mencari kosekan, kosekan itu kan kebalikan dari sin. Nah, karena sin 8 per 17 berarti kosekan alfa itu 17 per 8. Cukup dibalik saja. Karena sin 8 per 17 berarti karena kosekan kebalikan sin, cukup kita balik menjadi 17 per 8. Begitu pula untuk sekan, karena sekan itu kebalikan dari cos, berarti nilai sekan alfa itu sama dengan 17 per 15. Kemudian kotangen itu kebalikan dari tangen, berarti hasilnya adalah 15 per 8. Kebalikan dari tan 8 per 15. Oke, sekarang kita membahas tentang kuadran. Nah, sebagaimana yang kita tahu satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Misalkan 360 derajat itu kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, keempat bagian itu kita sebut sebagai kuadran. Di sini kita mengenal ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di kuadran 1 itu merupakan sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu merupakan sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Terus ini menandakan apa? Nah, keempatnya ini menandakan positif atau negatifnya nilai-nilai pada trigonometri. Maksudnya bagaimana? Di kuadran 1 ini, semua nilai trigonometri bernilai positif. Berarti sin bernilai positif, tan bernilai positif, begitu pula kosinus juga bernilai positif. Jadi semua bernilai positif pada kuadran 1. Pada kuadran 2, hanya sin saja yang positif. Hanya sin saja yang positif. Tan dan cos bernilai negatif. Ingat ya, pada kuadran 2 hanya sin yang positif. Dan pada kuadran 3 hanya tan yang negatif. Kemudian pada kuadran 4 hanya cos yang positif. Berarti pada kuadran 4 sinus dan tangen bernilai negatif. Nah, untuk memudahkan kalian untuk menghafal urutannya, kalian bisa menghafal seperti ini. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi pada kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sinusnya saja yang positif. Kemudian kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Semua sindikat tangannya kosong. Oke. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan diketahui sin alfa sama dengan 7 per 25 dan alfa berada pada kuadran 1. Tentukan nilai dari cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, sebagaimana yang kita kerjakan sebelumnya, untuk mencari nilai trigonometri, kita harus punya segitiganya terlebih dahulu. Jadi kita bisa buat segitiga bantu seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa sinus itu adalah perbandingan dari depan per miring. Jadi sinus itu kan perbandingan depan per miring. Berarti sisi depannya panjangnya 7, kemudian sisi miringnya panjangnya 25. Berarti bisa kita tulis, jadi ini misalkan ini sudut alfa, jadi perbandingan sin itu depan per miring. Depannya 7, miringnya 25.
Dengan menggunakan triple Pitagoras 725 pasangannya pasti ya 24. Jadi dari sini kita sudah punya 3 sisi pada segitiga siku-siku. Jika kita sudah punya ketiga sisinya, pasti dengan mudah kita bisa mencari nilai kosekan, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangennya. Nah, tapi di soal kita beri petunjuk alfa berada pada kuadran 1. Nah, karena alfa berada pada kuadran 1 berarti semua nilai trigonometri pasti bernilai positif. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Pertama kita cari cosnya terlebih dahulu. Cos itu adalah samping per miring. Nah, perhatikan segitiga ini sampingnya 24, miringnya 25. Berarti nilai cos alfa sama dengan 24 per 25. Kemudian tan itu depan per samping. Berarti tan alfa itu sama dengan 7 per 24. Kemudian kita cari kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Berarti 25 per 7. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus. Berarti sekan alfa sama dengan 25 per 24. Kemudian kotangen itu kebalikan dari tangen. Berarti kot alfa sama dengan 24 per 7. Nah, dari sini kita sudah dapat jawabannya. Kemudian kita perhatikan bahwa semuanya bernilai positif. Jelas ya, semua bernilai positif karena alfa berada pada kuadran 1. Bagaimana jika tidak berada pada kuadran 1? Nah, kita lanjut ke contoh 2. Misalkan diketahui cos alfa sama dengan 4 per 5 dan alfa berada pada kuadran 4. Nah, sebagaimana sebelumnya, kita tidak bisa mencari nilai trigonometri jika kita tidak buat segitiga bantunya terlebih dahulu. Jadi pertama kita buat segitiga siku-siku terlebih dahulu, di mana kita punya sudut alfa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa perbandingan cos itu adalah samping per miring. Ya, cos itu adalah samping per miring. Berarti sisi sampingnya adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5. Berarti sampingnya adalah 4, berarti ini sisi samping 4, kemudian sisi miringnya adalah 5. Sekarang kita cari sisi yang ini. Berdasarkan triple Pitagoras yang kita tahu, karena di sini 4, kemudian di sini 5, berarti otomatis nilai X sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah punya ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Untuk mencari sin, bisa dengan mudah kita tentukan sin itu adalah depan per miring. Sehingga nanti kita peroleh nilai sin alfa adalah depannya 3, miringnya 5. Berarti kita hasilkan nilai sin alfa sama dengan negatif 3 per 5. Nah, kenapa nilai sin bisa negatif? Karena kita berada pada kuadran 4. Nah, yang harus diingat pada kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Semua sindikat tangannya kosong. Berarti pada kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Berarti secara otomatis sinus dan tangen bernilai negatif. Berarti dari sini kita punya sin alfa sama dengan negatif 3 per 5. Begitu pula untuk mencari tan alfa. Tan itu kan depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4. Karena bernilai negatif, berarti negatif 3 per 4. Nah, untuk mencari sisanya itu tinggal dibalik saja. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Berarti kita peroleh kosekan alfa itu sama dengan negatif 5 per 3. Berarti tinggal kita balik saja. Kemudian sekan itu kebalikan dari cos. Berarti sekan alfa itu sama dengan 5 per 4. Kemudian kotangen itu kebalikan dari tangen. Berarti negatif 4 per 3. Nah, dari sini kita sudah dapat seluruh jawabannya. Nah, sebagai tambahan kalian bisa kerja soal latihan pada video ini. Yaitu diketahui tan alfa sama dengan 5 per 12 dan alfa berada pada kuadran 3. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, kalian bisa mengerjakan ini seperti pada contoh soal yang telah dibahas sebelumnya. Oke, itu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka, silahkan subscribe. Dan jika kalian punya video yang ingin di-request untuk dijadikan video pembahasan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.